Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk menerima firman Tuhan sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Adapun judul daripada renungan ini adalah Jadilah Pembawa Pendamaian. Sekali lagi, jadilah pembawa pendamaian. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, betapa bersyukurnya kita di tengah-tengah zaman yang setiap hari menunjukkan perkembangannya, menunjukkan kecanggihannya. Bahwa banyak dari anak kecil, orang-orang yang masih muda, hingga orang tua, orang dewasa sekalipun, yang semuanya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, menyesuaikan diri dengan perkembangan daripada zaman yang kita lihat pada akhir-akhir ini. Akan tetapi, hal yang patut kita syukuri itu, ternyata kita juga menemukan berbagai tantangan yang ada di dalamnya. Yaitu tantangan yang paling besar ketika seseorang itu di dalam kemajuan teknologi, kemajuan zaman yang ada, menjadi berfokus pada diri sendiri. Boleh terjadi dan sering kita perhatikan, ada beberapa orang di dalam sebuah perkumpulan, di dalam sebuah tempat yang sama. Tetapi yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertegur sapa. Sementara mereka saling kenal. Apa yang menyebabkan demikian? Yaitu ketika masing-masing fokus kepada diri sendiri. Kita berada di dalam sebuah meja, berkumpul bersama, tetapi setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri melalui gadget dan segala sesuatunya itu. Sebahagian lagi ada yang asik untuk bersuah foto, untuk berselfie, dan ngeposting fotonya masing-masing. Yang mana hal itu membuat seseorang itu untuk mendapatkan pujian bagi dirinya sendiri. Untuk memuaskan keakuan daripada setiap orang.
Dengan demikian, ia mengharapkan sanjungan, mengharapkan komen, mengharapkan pujian-pujian dari orang-orang lain agar dia terlihat lebih hebat daripada yang lainnya. Oleh karena itu, sahabat firman Tuhan yang terkasih, satu hal yang perlu untuk kita renungkan bersama adalah bahwa hidup ini merupakan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dan yang begitu indah untuk kita syukuri setiap waktu. Karena itu marilah kita menjalani kehidupan ini dengan tuntunan Tuhan, bukan berfokus kepada diri sendiri. Dengan hidup menyesuaikan apa yang Tuhan hendaki, apa yang hendak kita kerjakan. Dan hal itu telah nyata ketika kita merasakan kasih yang sempurna yang kita peroleh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat pengorbanannya, kita ditebus dengan darah yang amat mahal. Ini adalah sebuah bukti bahwa kehidupan kita telah diperdamaikan bersama-sama dengan Allah. Maka karena itu, kita sekarang menjadi sebuah pribadi yang diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Kita telah hidup berdamai dengan Allah, dipulihkan. Oleh sebab itu, mari kita menunjukkan dan membuktikan hidup yang berdamai dengan Allah. Artinya segala bentuk-bentuk keinginan-keinginan daging haruslah kita lawan. Sebab kita telah hidup berdamai sebagai pribadi anak-anak Allah yang telah ditebus. Salah satu contoh adalah hidup dengan saling mengasihi satu sama yang lain. Hidup berdamai satu dengan yang lain. Itu sebab firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Supaya kita menjalin kehidupan yang baik. Bila kita hidup mengasihi Allah, maka bagaimana juga di dalamnya kita hidup dengan mengasihi sesama. Kita tidak hidup lagi untuk diri sendiri. Karena kepada kita telah dipercayakan untuk pembawa pendamaian itu. Kita sangat bersyukur sekali bahwa beberapa waktu yang silam kita bersama-sama mengetahui akan apa yang diupayakan oleh pemimpin negara kita, Bapak Presiden kita Joko Widodo, yang berkunjung kedua negara yaitu Ukraina dan Rusia supaya membawa pendamaian di tengah-tengah konflik yang terjadi di dalamnya. Membawa sebuah keadaan yang lebih baik sebab ada banyak dampak yang terimbas daripada konflik tersebut. Ini menjadi pertanda bahwa peperangan konflik itu adalah memisahkan. Konflik dan peperangan itu adalah menghancurkan. Konflik dan peperangan itu membuat banyak orang lain menderita, termasuk anak kecil, bahkan juga orang-orang yang tidak bersalah di dalamnya. Kita juga merasakan ketika kita juga tidak membawa damai di dalam lingkup sekeliling kita, maka di sanalah kita sedang tidak menikmati kehidupan yang sesungguhnya, sebagaimana hidup yang telah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita menjadi pelayan untuk membawa pendamaian bagi setiap umat manusia. Karena kesanalah kita diutus menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, yang setiap hari dan setiap waktu memberkati kami semua. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang menghadirkan sukacita di dalam kami sekalian. Terlebih-lebih pada hari ini, kami juga telah disapa oleh firman-Mu, agar kami menjadi pribadi yang membawa pendamaian di tengah-tengah dunia ini. Sebab kami telah Engkau perdamaikan di dalam Yesus Kristus yang menebus kami dari segala kesalahan dan perhambaan dosa. Biarlah kami yang telah ditebus, yang telah diperdamaikan itu juga menjadi saluran-saluran perdamaian bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena dengan hidup yang berdamai itulah
kami dapat merayakan pesta kehidupan dalam diri kami sekalian, agar terjalin sebuah hubungan yang baik satu dengan yang lainnya, supaya terjalin juga kehidupan yang saling menolong satu dengan yang lainnya, yang saling peduli satu dengan yang lainnya. Sebab kami semua mengetahui sungguh kehidupan yang tidak berarti dan kepahitanlah yang akan terjadi jikalau hidup ini senantiasa diisi dengan berbagai pertikaian dan segala hal-hal yang tidak baik. Maka biarkan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati dan pikiran kami sekalian, agar di dalamnya kami dituntun melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Sertai juga saudara-saudari kami yang mendengarkan renungan ini, kiranya hidup mereka senantiasa dituntun oleh Roh Kudus-Mu, dipenuhi oleh hikmat-Mu, dan juga diutus menjadi saluran pendamaian bagi seluruh umat manusia. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkati.